Ketemu lagi dengan Subrigo Channel. Kali ini kita akan membahas tentang cerita rakyat. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mengetahui konsep cerita rakyat. Yang kedua, mengetahui unsur-unsur pembangun cerita rakyat. Dan yang ketiga adalah dapat mengonstruksi cerita rakyat menjadi cerpen. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita pahami dulu apa itu definisi cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang berkembang sejak dahulu pada suatu daerah atau kelompok masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun melalui lisan. Adapun ciri-ciri cerita rakyat, yang pertama adalah cerita rakyat itu disampaikan secara lisan. Kemudian ciri yang kedua, disampaikan secara turun-temurun, artinya dari orang tua kepada anaknya atau dari kakek kepada cucunya dan seterusnya. Ciri yang ketiga adalah tidak diketahui siapa pertama kali pengarangnya. Ciri yang keempat, kaya akan nilai-nilai luhur. Ciri yang kelima, bersifat tradisional. Ciri yang keenam, memiliki banyak versi dan variasi. Dan yang terakhir, ciri yang ketujuh, mempunyai bentuk-bentuk klise dan klasik dalam susunan atau cara pengungkapannya. Nah, itulah ciri-ciri tentang cerita rakyat. Berikutnya kita uraikan tentang fungsi cerita rakyat. Cerita rakyat dalam kehidupan sehari-hari memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi rekreatif, yaitu sebagai sarana hiburan bagi masyarakat. Dengan mendengarkan cerita rakyat, masyarakat merasa terhibur dan merasa senang karena adanya cerita-cerita tersebut. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi edukatif, yaitu cerita rakyat menyampaikan pesan atau amanat kepada pendengar. Berdasarkan fungsi ini, masyarakat dapat memperoleh nilai-nilai luhur dari cerita tersebut. Fungsi yang ketiga adalah fungsi sosial, yaitu dengan fungsi sosial ini, masyarakat merasa memiliki cerita tersebut. Dengan kata lain, dengan fungsi sosial ini, kita jalin persatuan dan kesatuan. Karena melalui cerita ini, masyarakat merasa memiliki cerita, sehingga rasa memiliki tersebut dapat menjadi fondasi untuk menjalin persatuan. Kemudian fungsi lain daripada cerita rakyat adalah sebagai pengokoh nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat, seperti adanya larangan dan pantangan yang berlaku di suatu daerah. Dengan larangan dan pantangan tersebut, masyarakat dapat mengetahui dan juga dapat mengendalikan diri untuk tetap berlaku sopan, baik, dan sesuai dengan konteks masyarakat tersebut. Berikutnya kita uraikan jenis-jenis cerita rakyat. Jenis-jenis cerita rakyat ini menurut William R. Bascom ada 3 jenis. Jenis yang pertama adalah mitos atau mite. Nah, cerita ini oleh masyarakat dianggap benar-benar terjadi dan dianggap suci. Mite biasanya ditokohkan oleh dewa atau makhluk setengah dewa. Peristiwanya pun terjadi di dunia lain, bukan dunia yang kita kenal sekarang ini. Masa terjadinya itu masa lampau, dahulu kala, barangkali sebelum manusia ada. Jenis yang kedua adalah legenda.
Legenda adalah cerita yang punya ciri yang mirip dengan mite, yaitu dianggap benar-benar terjadi, tetapi tidak dianggap suci. Kalau mitos tadi dianggap suci, legenda tidak dianggap suci. Tokoh legenda pun adalah manusia yang memiliki sifat-sifat luar biasa. Meskipun dalam konteks ini manusia dibantu oleh makhluk-makhluk ajaib atau makhluk-makhluk magis yang memiliki kekuatan luar biasa. Nah, tempat terjadinya pun di dunia nyata. Jadi itu perbedaan antara mitos dengan legenda. Dan jenis yang ketiga adalah dongeng. Dongeng adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi oleh masyarakat. Cerita dalam dongeng tidak terkait oleh waktu maupun tempat. Ya, itulah tadi jenis-jenis cerita rakyat. Berikutnya kita uraikan macam-macam cerita rakyat. Yang pertama adalah sage. Sage merupakan cerita rakyat berdasarkan peristiwa sejarah yang bercampur dengan fantasi rakyat. Contohnya Hikayat Hang Tua, Syariah Melayu, Siung Wanara, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah legenda. Legenda merupakan cerita rakyat yang mengisahkan terjadinya suatu tempat atau suatu benda. Contohnya cerita Tangkuban Perahu, Malin Kundang, Dongeng Batok, terjadinya Banyuwangi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah mite. Mite merupakan cerita rakyat yang berhubungan dengan kepercayaan atau keyakinan terhadap suatu benda yang dianggap suci dan magis oleh masyarakat. Contohnya adalah cerita Jakatarub, cerita Nyi Roro Kidul, dan lain sebagainya. Berikutnya yang keempat adalah cerita jenaka. Cerita ini adalah kisah yang menceritakan perilaku orang-orang cerdik, orang malas, orang bodoh yang dikisahkan dengan cara yang jenaka atau dengan cara yang humor. Contohnya kisah Pak Belalang, Si Kabayan, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah fabel. Fabel adalah cerita rakyat yang menokohkan hewan atau binatang sebagai lambang pengajaran moral. Jadi fabel ini tokohnya adalah hewan. Contohnya cerita Si Kancil yang cerdik, Hikayat Kalila, Kancil dan Buaya, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah parabel. Parabel ini cerita yang menggambarkan suatu cerita moral dengan tokoh yang diperankan oleh benda mati. Contohnya kisah Sepasang Slop dan lain sebagainya. Yang ketujuh, paralel, yaitu cerita yang diperankan oleh manusia dan juga hewan. Contohnya Anjing yang Loba, Petani dan Si Kancil, dan lain sebagainya. Berikutnya yang kedelapan adalah cerita berbingkai. Cerita berbingkai adalah cerita yang di dalamnya mempunyai cerita lagi. Nah, jadi dalam cerita ini ada cerita di dalam cerita. Contohnya adalah kisah 1001 malam dan lain sebagainya. Yaitulah macam-macam cerita rakyat. Selanjutnya kita akan menguraikan tentang unsur-unsur cerita rakyat. Ada dua unsur besar yang mendasari sebuah cerita. Unsur yang pertama adalah unsur intrinsik, yaitu unsur pembangun cerita yang berasal dari dalam cerita. Unsur yang kedua adalah unsur ekstrinsik, yaitu unsur pembangun cerita yang berasal dari luar cerita. Nah, kita uraikan unsur intrinsik dahulu. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema ini menjadi ide dasar pergerakan cerita. Dengan kata lain, tema ini adalah ide dasar yang diusung oleh sebuah cerita.
Berikutnya adalah alur. Ada 3 jenis alur yang biasa digunakan dalam cerita rakyat. Yang pertama adalah alur maju, yang kedua adalah alur mundur, yang ketiga adalah alur campuran, yaitu antara maju dan mundur. Unsur yang ketiga adalah tokoh dan penokohan. Nah, tokoh di sini ada 2, yaitu tokoh utama dan tokoh figuran. Tokoh utama ini adalah tokoh sentra atau tokoh yang paling banyak diceritakan, sementara tokoh figuran ini adalah tokoh pendukung yang mendukung tokoh utama sehingga tokoh utama ini menjalankan ceritanya. Kemudian penokohan. Nah, penokohan ini ada 3 watak tokoh, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis ini adalah tokoh yang berwatak ideal atau biasa kita kenal dengan tokoh baik. Sementara tokoh antagonis adalah tokoh berwatak jahat. Kita mengenalnya begitu ya, sederhananya kita artikan begitu. Dan yang ketiga adalah tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah. Maksudnya tokoh penengah yang menengahi antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Ya, unsur intrinsik yang keempat adalah latar. Latar di sini ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat menceritakan di mana tempat kejadian dalam cerita tersebut terjadi. Sementara latar waktu itu menunjukkan waktu kapan peristiwa dalam cerita tersebut terjadi. Sementara latar suasana adalah mengisahkan tentang keadaan atau suasananya bagaimana waktu peristiwa dalam cerita itu terjadi. Ya, unsur intrinsik berikutnya adalah sudut pandang. Ada 3 sudut pandang. Yang pertama adalah pengarang sebagai pencerita, pengarang sebagai tokoh, dan yang ketiga adalah pengarang sebagai pencerita dan sebagai tokoh. Pengarang sebagai pencerita ini berarti pengarang tidak terlibat atau pengarang tidak menjadi tokoh. Dengan kata lain, pengarang menggunakan cerita, menggunakan kata dia, menggunakan kata aku, menggunakan kata dia, menggunakan kata mereka, dan penggunaan kata orang ketiga. Sementara kalau pengarang sebagai tokoh adalah pengarang yang menggunakan kata aku, kata saya sebagai tokoh cerita. Nah, sementara pengarang sebagai pencerita dan tokoh ini gabungan dari kedua sudut pandang tersebut. Hal ini jarang sekali ditemui, tetapi ini muncul pada karya sastra tertentu. Ya, berikutnya sudut pandang berikutnya adalah gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini adalah gaya bahasa yang digunakan pengarang dalam bercerita. Nah, di sini banyak sekali gaya-gaya bahasa yang digunakan. Nah, kita memerlukan sesi khusus untuk menjelaskan macam-macam gaya bahasa yang digunakan dalam cerita. Unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah nilai-nilai moral yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Artinya, nilai apa yang akan disampaikan oleh pengarang atau moral apa yang akan disampaikan oleh pengarang, inilah dikatakan dengan amanat. Dengan kata lain atau mudahnya bisa kita pahami, berdasarkan cerita tersebut kita memperoleh pelajaran apa. Itulah amanat yang terkandung dalam cerita. Ya, itu pembahasan tentang unsur intrinsik. Ya, kita lanjutkan sekarang pada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini adalah unsur-unsur pembangun cerita yang berasal dari luar cerita. Nah,
Ini biasanya berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat saat cerita dimunculkan, kemudian terkait dengan moral, dengan agama, dengan budaya, politik, sejarah, ekonomi, dan lain sebagainya. Intinya unsur intrinsik ini adalah unsur-unsur pembangun cerita, tetapi unsur ini berasal dari luar cerita. Nah, ini turut membangun cerita sehingga cerita tersebut secara utuh dapat kita pahami dan kita mengerti menjadi sebuah cerita yang menarik, yang mengandung nilai-nilai yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itulah uraian tentang unsur-unsur cerita rakyat. Untuk lebih jelasnya terkait dengan cerita rakyat ini, kita sajikan sebuah contoh cerita rakyat yang berasal dari Kalimantan Barat berjudul Batu Menangis. Nah, dalam kisah ini diceritakan bahwasanya ada seorang gadis yang durhaka kepada ibunya karena mengatakan ibunya itu adalah pembantunya dan bahkan mengatakan ibunya ini adalah budaknya. Karena ibunya tidak tahan dengan perlakuan anaknya ini, maka ibunya berdoa agar si gadis tersebut mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhirnya ibunya berdoa tanpa diduga doanya tersebut dikabulkan saat itu juga. Maka secara perlahan sang gadis yang durhaka kepada ibunya tersebut berubah menjadi batu, diawali dari kakinya naik ke lututnya, kemudian sampailah ke perutnya atau setengah badannya. Sang gadis akhirnya menyadari kesalahannya, tetapi kesalahannya sudah terlambat. Sang gadis akhirnya menangis memohon ampun kepada ibunya. Dia terus menangis sambil memohon ampun, tetapi seiring tangisnya itu perlahan-lahan badannya berubah menjadi batu. Akhirnya sekujur tubuh gadis tersebut membatu dan tetap mengeluarkan air mata. Nah, batu tersebut oleh masyarakat disebut dengan batu menangis. Nah, batu ini berada di Kalimantan Barat. Itulah sekilas contoh cerita rakyat. Contoh-contoh yang lain dapat dilihat di buku Bahasa Indonesia kelas 10 dan juga dari sumber-sumber lain seperti buku cerita maupun dari internet. Ya, demikian contoh cerita rakyat. Ya, demikian penjelasan tentang cerita rakyat. Semoga penjelasan tadi bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.